Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, saya kira kebanyakan dari Anda sudah mengerti atau sudah tahu arti dari kata rasul. Hari ini kita merayakan pesta dua orang rasul. Kata rasul ini saya kira bukan kata yang asing bagi kita semua. Artinya orang yang diutus, dalam bahasa Latin, bahasa Yunani, apostolos. Nah, siapa rasul ini? Siapa orang yang diutus oleh Yesus? Kalau kita dengar dari bacaan Injil dengan jelas diceritakan, Yesus memilih dari antara para murid 12 orang yang disebutnya rasul. Jadi rasul dipilih dari antara para murid Yesus. Nah, siapa murid-murid Yesus? Kalau kita kembali lagi ke akar katanya dalam bahasa Yunani, katanya kata yang digunakan, paling kurang sedikit-sedikit saya tambahkan informasinya, murid di sini bukan, kalau dalam bahasa Inggris bukan student, tapi disciple. Dalam bahasa Yunaninya itu berarti orang yang terus belajar atau pembelajar. Dan mereka ini bukan orang-orang hebat juga. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang kecil. Kita tahu Simon, Petrus, dan Andreas ini adalah nelayan-nelayan. Tadi dalam pengantar dikatakan Simon yang lain ini dan juga Thaddeus adalah orang-orang yang ya ikut gerakan politik begitu ya, ingin berontak. Motivasi ikut Yesusnya juga tidak terlalu kuat, bukan sesuatu yang murni. Dan itu saudari-saudara terkasih, bagi saya mengingatkan akan diri kita sendiri. Kita ini juga bukan orang-orang hebat. Banyak dari orang-orang Katolik sekarang ini, anggota gereja juga orang-orang biasa, emak-emak, oma-oma, dan lain-lain, yang merasa dirinya, aduh, saya pasti nggak bisa jadi rasul, diutus untuk ini, untuk itu. Saudari-saudara terkasih, mari kita kembali ke kata yang digunakan. Murid Yesus, rasul Yesus. Murid berarti orang yang terus, atau pembelajar berarti orang yang terus belajar. Murid-murid ini dipanggil untuk terus belajar tentang Yesus. Belajar mengenal Yesus sepanjang hidupnya. Jadi yang dipelajari bukan apa-apa, tetapi Yesus sendiri. Bagaimana Yesus itu? Bagaimana Yesus melaksanakan kehendak Bapa? Bagaimana Yesus melakukan perbuatan-perbuatan? Inilah panggilan mendasar kita sebagai murid-murid Yesus. Dan kita jangan pernah lupa tentang hal ini. Karena kita tidak hanya dipanggil untuk menjadi murid, tetapi kita semua juga, bukan hanya waktu itu 12 orang, dipanggil dan diutus sebagai rasul, sebagai orang-orang yang diutus. Ketika ngomong soal perutusan ini, biasanya orang akan tadi merasa kecil hati dan lain-lain, karena merasa tidak mampu, karena merasa tidak bisa apa-apa. Saudara-saudara terkasih, kalau kita menghayati panggilan kita sebagai orang-orang yang terus-menerus belajar tentang Yesus seumur hidup kita, kiranya tugas perutusan ini bukan tugas yang sulit. Karena kita tidak perlu pergi kemana-mana berkhotbah, memberi kesaksian, mungkin nanti menjadi mati dan seterusnya. Penghayatan tugas kita sebagai orang yang diutus dimulai dengan cara hidup. Hidup seperti yang diajarkan oleh Yesus. Hidup seperti yang kita pelajari dari Yesus. Jadi kesaksian kita bukan pertama-tama dengan kata-kata, khotbah, dan lain-lain, tetapi dengan hidup kita yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh